Saudara, jelang laga melawan Australia pada 20 Maret nanti, Timnas Indonesia menjalani sesi latihan ringan di Sydney. Nantinya sekitar 4.000 supporter Timnas Indonesia akan mendukung dan menyaksikan langsung di Allianz Stadium Australia. Pelatih Timnas Patrick Kluivert beserta tim pelatihan dan 17 pemain Timnas sudah berada di Sydney, Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Kedatangan Timnas Indonesia disambut hangat supporter Indonesia yang ada di Australia. Timnas kemudian memulai sesi latihan ringan di gym hotel tempat mereka menginap. Dalam unggahan Timnas Indonesia, sejumlah pemain Timnas sudah bergabung. Di antaranya Jordi Amat, Rafael Struijk, Nathan Choaon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, hingga Ole Romeni. Supporter Indonesia optimistis Timnas dapat meraih hasil maksimal pada laga melawan Australia. Akan ada sekitar 4.000 supporter yang mendukung langsung menyaksikan Timnas di Allianz Stadium Australia. Ya, betul sekali. Supporter sudah tidak sabar untuk segera meramaikan atau memerahkan Sydney Football Stadium. Tadi aja mungkin di wawancara kami sebelumnya kan ada 40-an supporter sedang latihan kan. Itu udah luar biasa. Dan nanti 4.000 supporter kan lebih banyak. Kami punya optimisme yang besar menghadapi pertandingan melawan Australia yang mungkin kalau kita bicara 5-10 tahun lalu kita tidak pernah bisa bermimpi bisa seoptimis ini menghadapi Australia, dan kami sangat optimis pastinya Indonesia bisa. Sementara itu, dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk terus mendukung sepak bola nasional dan Timnas. Presiden juga menyebut Timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Sedangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih belum berencana menambah pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Erick bilang jika nanti ada tambahan pelatih, PSSI akan mencari pelatih lokal. Jadi yang penting bagaimana kita bisa cepat mereka recovery dari kecapean ya. Akan ada tambahan lagi nggak Pak? Kalau persiapannya sudah maksimal. Akan ada tambahan komposisi pelatih? Ada tambahan lagi nggak? Di posisi pelatih ada tambahan lagi nggak? Belum, nanti kita cari yang dari lokal tambah juga ya. Kini, Timnas Indonesia tengah mempersiapkan laga tandang melawan Australia yang akan digelar pada Kamis 20 Maret mendatang. Laga ini juga menjadi ujian perdana bagi juru taktik Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pada 20 Maret Timnas Indonesia bakal menghadapi tuan rumah Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana peluang Timnas dalam mengamankan jalan menuju Piala Dunia? Sudah bergabung bersama Kompas Siang pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat siang Bung Erwin. Bung Erwin, laga 20 Maret mendatang menjadi laga yang dinanti, laga yang ditunggu-tunggu. Dengan komposisi pemain yang ada dan juga tim kepelatihan yang baru, bagaimana peluang kita di kandang Australia, Bung Erwin? Oke, kalau acuannya adalah pertandingan pertama ketika Indonesia bermain lawan Australia di Jakarta, skornya 0-0. Waktu itu ada beberapa pemain yang belum bergabung ya, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Emil Audero itu belum ada, Kevin Dix juga belum ada. Sehingga ketika mereka sudah ada di tim sekarang dengan pemain-pemain yang menurut saya lebih banyak pilihannya ya. Pelatih Patrick Kluivert memiliki lebih banyak pilihan. Ada optimisme, ada harapan Indonesia bisa setidaknya mengambil poin ya. Paling tidak minimal seri di kandang Australia. Apalagi kalau mengingat bahwa Australia tidak akan diperkuat oleh sekitar 7 atau 8 pemain yang biasa menjadi pemain utama karena menderita cedera. Jadi ada optimisme karena Indonesia memiliki pemain-pemain baru yang diharapkan bisa menambah kekuatan. Tapi di balik itu kan juga sebetulnya ada tantangan yang harus dihadapi oleh para pemain baru itu. Mereka belum pernah bermain bersama dalam sebuah pertandingan resmi bersama pemain-pemain yang
sudah terlebih dahulu bergabung gitu. Jadi ada dua sisi mata uang, menguntungkan karena pilihannya banyak, pemain-pemain berkualitas sekarang lebih banyak, tapi di sisi lain harus bisa mengatasi problem adaptasi, harus bisa cepat beradaptasi dengan pemain-pemain yang lama. Tadi ada menyebut beberapa nama-nama seperti oleh Romeni, seperti itu ada pemain-pemain naturalisasi. Lantas kalau kita bicara tadi terkait dengan proses adaptasi, bagaimana dengan proses adaptasi ini, Bung Erwin? Ya, tentu kita berharap sebagai pemain profesional mereka bisa cepat beradaptasi ya. Cuma pelatih Kluivert ini kan memanggil sebagian besar pemain-pemain yang juga dipakai yang dipanggil oleh pelatih sebelumnya, Coach Sintayong. Pemain-pemain yang lama gitu ya. Jadi kerangka timnya mungkin nggak akan terlalu banyak berbeda pemain-pemain yang akan dimainkan, tapi ditambah dengan pemain-pemain yang baru gitu. Nah, adaptasi juga yang harus dilakukan adalah bagaimana pemain lama, pemain yang dipanggil ini bisa beradaptasi dengan cepat dengan strategi taktik yang diterapkan oleh pelatih yang baru, Coach Patrick Kluivert dan asistennya. Jadi ini pertandingan yang kompleks tapi cukup membuat penasaran ya seperti apa pemain-pemain timnas sekarang dengan tambahan kekuatan baru, pemain baru harus beradaptasi dengan strategi pelatih yang juga baru itu di kandang Australia lagi kan. Tim Australia juga dikenal dengan strategi yang menyerang. Lantas bagaimana sebaiknya strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dalam menghadapi Australia? Mungkin juga menggunakan formasi 4-3-3 seperti apa analisa Anda? Ya, ini kan pertandingan pertama dari timnas setelah ditangani oleh Coach Patrick Kluivert. Jadi memang masih belum terlihat, belum pernah terekspos sebelumnya formasi apa yang mau dipakai. Mungkin 4-3-3, bisa juga 3-4-3 atau 4-5-1. Asisten pelatih Alex Pastor sudah sempat spill bahwa menghadapi Australia kita memang harus realistis gitu ya. Kecil kemungkinannya untuk tampil menyerang ya, terbuka benar-benar full attack, karena meskipun Australia tidak diperkuat beberapa pemain tapi ya tetap saja Australia adalah tim yang kuat gitu ya untuk ukuran Asia. Mereka sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Jadi mungkin strategi yang realistis adalah menunggu ya, bermain sabar, tidak terpancing untuk frontal menyerang, sambil sesekali melakukan serangan balik, dan serangan baliknya harus yang mematikan, artinya mungkin peluangnya nggak banyak, sehingga peluang yang nggak banyak itu harus dimaksimalkan untuk menjadi gol gitu. Mungkin lini samping juga bisa diperkuat, itu bisa menjadi salah satu strategi juga, Bung Erwin? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Pilihan strategi itu kan bermacam-macam itu, termasuk memaksimalkan pemain-pemain dari sektor sayap gitu. Ya di back sayap kita kan juga punya pemain-pemain yang kuat seperti Calvin Verdong serta Kevin Dix. Juga ada pemain-pemain sayapnya. Mungkin kalau misalnya Rafael dimainkan di sayap kiri atau Eliano dimainkan di sayap kanan, itu bisa jadi pilihan untuk membantu siapa striker. Kalau Ole Romeni dimainkan sebagai starter juga bisa membantu tugas Ole untuk mencetak gol gitu. Bung Erwin, jadi secara hitung-hitungan dari sisa pertandingan yang ada, bagaimana ini peluang kita untuk lolos di Piala Dunia, Bung Erwin? Peluangnya masih sangat terbuka, karena setelah menghadapi Australia ini, Indonesia akan bermain home di GBK lawan Bahrain tanggal 25 dan lawan China. Setelah itu di pertandingan terakhir lawan Jepang. Kalau lawan Jepang itu agak susah ya, harus main di Jepang, dan kita tahu semua bahwa Jepang ini lawan yang paling kuat dan hampir pasti lolos kalau di grup ini. Peluangnya cukup terbuka, minimal kalau bisa mengambil poin di Australia, nggak kalah ya. Kalau bisa seri, apalagi kalau menang, itu peluangnya terbuka sekali. Karena sekarang Indonesia ada di posisi 3, masih punya pertandingan home 2 lagi lawan Bahrain dan China yang sangat mungkin kita bisa menang di situ. Ya, kita berdoa bersama agar timnas Indonesia bisa mencetak kemenangan pada laga 20 Maret mendatang. Terima kasih pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah yang sudah bergabung dalam Kompas Siang. Terima kasih Bung Erwin.